Asik, robotku sudah jadi. Aku akan tes sekarang. Puji Tuhan, sudah jadi. Haleluya. Akan aku tekan tombol di sini. Bip bip, shalom Tuanku. Ini aku Lydia. Ada yang bisa aku bantu? Lydia, coba tolong ambilkan minum ya. Bip bip, Sip. baik Tuan. Kok galon? Kok galon Lydia? Harusnya gelas. Yaudah, enggak apa-apa. Yang penting robotku sudah berhasil dengan baik. Nah, sekarang aku mau istirahat, Lydia. Kamu aku matiin dulu ya. Bip bip, baik Tuan. Teman-teman, ayo ke rumah profesor. Shh, diam. Shh, diam. Kita cari sesuatu ya. Tolong cari apa itu? Wow, apa ini? Shh, kita buka pelan-pelan ya. Robot. Wow. Kita cari tombol biar bisa nyalain. Ini. Bip bip, shalom Tuanku. Ini aku Lydia. Ada yang bisa aku bantu? Hai. Ini robot beneran. Wow. Oke, namaku Sharon. Kamu di sini bosen ya pasti. Keluar yuk, kita main bareng-bareng yuk. Bip bip, aku tidak mau. Aku tidak boleh keluar oleh profesor. Kasih tahu ya, profesormu tuh pembohong. Profesormu tuh cuma pingin kamu tuh di sini dikurung. Profesormu tidak ingin kamu melihat dunia yang indah. Profesormu cuma pingin kamu di sini. Yuk, main keluar yuk. Kamu masih bosen kan? Baiklah. Ya, shh, nanti diam. Profesor nanti tahu. Diam, diam. A few moments later. Aduh, cilaka. Ada pencuri nih pasti nih. Robotku nggak ada. Aduh, gimana nih Lydia nggak ada? Aduh, tolong. Ada orang mengambil robotku. Wah, sebentar lagi mau hujan. Aduh, cilaka. Berarti aku harus segera mencari dia. Supaya tidak kehujanan. Kalau kehujanan nanti dia rusak. Aku harus cari dia sampai ketemu. Coba lihat gimana di luar, indah kan? Bip bip, iya ya, indah juga ya. Bip bip. Tapi kok mau hujan? Sudah, tidak apa-apa. Kita main aja gimana? Bip bip, ayo. Oke, kita main peta umpet. Kamu yang ngitung, ya? Bip bip, baiklah Sharon. Aku hitung ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Bip, Sharon, kamu di mana? Bip,
robotku. Kenapa kamu meninggalkan aku? Bibit, maafkan aku, Profesor. Ya udah, enggak apa-apa. Yang penting kita sudah ketemu lagi. Yuk kita pulang. Bibit, Nanti kamu rusak kena hujan. baik, Ya. Profesor. Halo, shalom adik-adik semua. Halo. Hari ini ada Kak Lydia, Kak Sharon, Kak Bob, dan Kak Novi akan melayani ibadah Higienes pada hari ini. Jadi adik-adik hari ini udah bersemangat? Sudah. Oke, harus bersemangat ya Harus, Kak. harus, Pokoknya harus jelas. bersemangat. Apapun keadaannya, apapun masalahnya, kita harus tetap bersemangat, mengucap syukur, memuji nama Tuhan dimanapun kita berada. Oke. Oh iya, sebelum kita memulai Higienes hari ini, adik-adik semuanya duduk yang tenang, yang bagus. Jangan mainan dulu ya. Jangan tengok-tengok ke sana kemari. Ayo semuanya harus fokus memuji Tuhan. Semuanya harus sungguh-sungguh untuk mengikuti Higienes hari ini. Oke, adik-adik semua sudah siap? Siap, Kakak. Oke, yuk. Sebelum kita memulai ibadah Higienes hari ini, kita mau menyanyikan lagu dulu ini, adik-adik. Lagunya Kasih Yesus Sungguh Indah. Yuk, semuanya yuk. Kita ambil sikap pujian yang baik, yang sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Kasih Yesus sungguh indah dalam hidup ini, sungguh manis, manis bersama Yesus. Kasih Yesus
adik-adik semua kita mau mengucapkan terima kasih Tuhan. Kita semua mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Ya jadi kita semua mengucap syukur kepada Tuhan. Kita semua mencintai Tuhan Yesus. Kita semua mencintai Bapa seperti Bapa mengasihi kita semua. Kita mau menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita mau sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua berkat Tuhan, semua penyertaan Tuhan. Semua adik-adik yuk kita mau menyanyi dengan keras. Adik-adik yang bisa menyanyikan lagu ini semuanya menyanyi dengan sungguh-sungguh
mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita mau menyiapkan hati kita mau sungguh-sungguh untuk menyiapkan hati kita mau sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Yesus Sahabatku. kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih sehingga kami bisa bersama-sama ya Tuhan untuk mengikuti ibadah Iglenes walaupun kami berada di rumah atau dimanapun saja kami berada ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu melindungi kami dan menyertai kami. Tuhan, juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang selalu menyiapkan hati kami ya Tuhan, dan pikiran dan telinga kami supaya kami bisa menangkap apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami semua ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, sentuh hati kami satu persatu ya Tuhan, supaya kami bisa tahu ya Tuhan apa yang ingin Kau katakan kepada kami semua. Tuhan tolong ya Tuhan,
Berikan kepada kami semua setiap kami ya Tuhan hikmat yang daripadamu ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti perkataanmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga tolong ya Tuhan berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong ya Tuhan, biarlah Engkau yang berkata-kata ya Tuhan kepada kakak yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, kita ketemu lagi ya. Kita akan belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Nah, sekarang adik-adik duduk yang tenang, fokuskan kepada pelajaran firman Tuhan pada siang hari ini dan siapkan Alkitabnya. Mari kita mulai adik-adik ya. Siang hari ini Kak Hana mau bercerita tentang Tuhan Yesus yang akrab dengan Bapa di surga. Dan firman Tuhan akan diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Yuk kita buka dulu Yohanes 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Aku di sini Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah, adik-adik di sini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya dia adalah satu-satunya jalan untuk bisa ketemu Bapa di surga. Dan adik-adik pernah enggak pernah mendengar tentang cerita tentang surga, pernah atau melihat sendiri mungkin bermimpi dibawa Tuhan Yesus ke surga? Pernah enggak adik-adik? Surga itu nyata adik-adik. Surga itu indah sekali. Jalannya aja dari emas ya. Nah, di sana ada Bapa di surga. Dan sungguh adik-adik ya, kalau kita mau ke surga, mau ketemu Bapa hanya melalui Yesus satu-satunya. Nah, adik-adik kira-kira adik-adik bertanya enggak, Kak, kenapa kok melalui Tuhan Yesus saja? Apakah enggak ada jalan lain? Enggak ada adik-adik, hanya melalui Tuhan Yesus satu-satunya. Sebab kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Putra Allah yang diutus ke dunia untuk menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa semua umat manusia yang berdosa. Wah, adik-adik tugas Tuhan Yesus itu berat ya adik-adik ya. Karena dia meninggalkan surga, meninggalkan kenyamanannya, terus dia datang ke bumi, hidup sebagai manusia seutuhnya, dan dia penuh melakukan penyangkalan dosa. Adik-adik yang terkasih ya, Tuhan Yesus itu sudah mati untuk menebus dosa kita. Dan dia sangat mengasihi kita semuanya, termasuk adik-adik semuanya. Jadi adik-adik jangan ragu-ragu ya akan cintanya Tuhan. Ya, nih Kak Ana bawa nih. Cintanya Tuhan. Nah, adik-adik dulu Kak Ana juga enggak ngerti akan cintanya Tuhan adik-adik. Tapi pada suatu hari Kak Ana itu ngalami sedih banget. Kak Ana nangis adik-adik, nangis. Hampir 1 hari ya adik nangis. Karena Kak Ana itu apa? Disakiti orang adik-adik, disakiti orang. Terus Kak Ana itu kecewa. Terus Kak Ana waktu itu, lah puji Tuhan adik-adik, Kak Ana waktu itu tuh suka baca firman. Dari mulai remaja ya. Terus habis itu Kak Hana waktu itu cuma berkata begini, Tuhan Yesus, aku percaya semuanya indah pada waktunya. Nah, waktu Kak Hana habis bilang begitu, tiba-tiba adik-adik dalam hati Kak Hana itu merasakan ada kasih Yesus yang luar biasa. Kasihnya itu bikin Kak Hana bahagia, bikin damai. Lalu tiba-tiba ada suara di hati Kak Hana, aku mengasihi engkau melebihi siapapun. Waktu Kak Hana mendengar suara Tuhan Yesus berkata seperti itu, Kak Hana langsung, Tuhan, kok engkau seperti itu? Engkau sangat mengasihi aku. Kasih Tuhan Yesus itu tidak bisa diceritakan dengan kata-kata adik-adik. Nah, waktu itu Kak Hana juga, setelah itu adik-adik, Tuhan berfirman dalam hati Kak Hana, ampuni orang yang menyakiti engkau. Terus Kak Hana bilang gini, ya Tuhan, aku mau mengampuni orang yang menyakiti aku.
Wah, adik-adik Kak langsung rasanya tuh ringan karena kasih Tuhan tuh sudah memenuhi. Nah, kakak bawa ini juga ya, karena Kak tuh habis itu bermimpi adik-adik. Bermimpi itu mimpinya tuh apa? Tuhan Yesus itu datang dalam mimpinya Kak Ana. Dia bilang, aku mengasihimu. Terus ada gambar love, makanya Kak Ana bawa gambar love. Nah, sekarang adik-adik tahu ya, betapa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kalian. Jadi terimalah cinta Tuhan Yesus, buka hatimu, undang Yesus masuk dalam hidupmu dan sambutlah dia. Adik-adik pasti akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Bapa di surga itu sangat sayang kepada Tuhan Yesus. Bapa itu sangat akrab dengan Tuhan Yesus. Bahkan adik-adik ya, karena akrabnya itu, Bapa di surga itu sudah memberikan semua kunci kerajaan surga, kunci kerajaan maut atau neraka itu di tangan Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan kita itu sangat penuh kuasa, karena segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, keakraban Tuhan Yesus dengan Bapa di surga itu harus kita tiru ya. Siapa yang di sini yang rindu untuk hidup seperti Tuhan Yesus hidup, yaitu akrab dengan Bapa di surga ya. Adik-adik bisa kok akrab dengan dengan Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Caranya adik-adik harus dengan cara seperti ini, yaitu adik-adik harus banyak baca firman dan pelajari firman itu, lalu lakukan apa yang menjadi perintah dari firman Tuhan itu ya. Jadi kakak ulangi ya, kita bisa akrab dengan Tuhan Yesus, bahkan menjadikan Tuhan Yesus sahabat kita, dan kita juga bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan hanya dengan baca Alkitab dan lakukan apa yang menjadi isi firman Tuhan ya, dari baik itu hal kecil, hal besar, semua lakukan. Adik-adik, firman Tuhan itu sebenarnya apa sih Kak? Siapa mungkin tanya gitu ya. Firman Tuhan itu adalah surat yang dibuat dengan diilhami oleh Roh Kudus, dan itu isinya adik-adik, isinya hanya isi hati Bapa, isi hati Bapa, pikiran Bapa, kehendak Bapa. Jadi saat adik-adik belajar firman Tuhan, wah itu kesempatan yang indah adik-adik untuk bisa mengetahui, oh ternyata Tuhan tuh maunya seperti ini ya, gitu adik-adik. Mungkin ya Dek ya, pertama kali baca firman tuh memang nggak mudeng adik-adik. Kak Ana dulu juga gitu adik-adik, baca firman ini kok nggak ngerti ya. Dari satu bab itu bisa ngerti cuma 1-2 kata. Nggak apa-apa adik-adik, pokoknya ngerti, ndak ngerti, mudeng, ndak mudeng, adik-adik taat dulu. Baca firman, pelajari firman itu dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh. Dan berdoa sebelum belajar firman Tuhan adik-adik. Minta Roh Kudus pimpin, karena rohnya Bapak itu tinggal di sini ya adik-adik ya. Berupa Roh Kudus, yaitu pribadi yang selalu menolong kita. Jadi waktu mau belajar firman Tuhan juga bilang, berdoa Bapa, aku rindu baca firman-Mu, berkati, buka hatiku, terus pimpin aku dengan Roh Kudus-Mu. Berikan roh hikmat, roh pengertian untuk mengerti kehendak Bapa. Gitu Dedek ya kira-kira ya. Terus nanti waktu belajar firman Tuhan, kalau di situ ada pelajaran misalkan mengampuni gitu ya, adik-adik harus belajar taat mengampuni. Terus misalkan ada perintah hormati orang tuamu, ya adik-adik harus belajar juga hormati orang tua kalian, sekalipun mungkin sedang marah sama papa, sedang jengkel, Kak aku enggak bisa, enggak boleh adik-adik, enggak boleh berani sama orang tua. Firman Tuhan itu harus benar-benar dilakukan dengan sepenuh hati kita ya. Nanti dari pertama mengerti firman sedikit, lama-lama adik-adik semakin ditambah-tambahkan. Karena Bapa di surga hanya ingin kita semua taat dan setia baca firman dan melakukannya. Jadi tidak yang langsung besar-besar adik-adik, mulai dari hal kecil-kecil dulu. Nanti lama-lama ditambahkan pengertian. Tuhan tuh hanya melihat hati yang ingin belajar firman-Nya ya. Jadi selama ini dari Kak Bob atau dari gereja itu kan ditugaskan untuk baca firman Tuhan ya setiap hari. Yuk belajar setia loh ya. Itu sedang membangun masa depan kalian. Karena apa?
berkatnya banyak bagi orang anak-anak yang setia baca firman ya. Dia akan, nih kakak sebetulnya akan berhasil apapun yang dilakukannya. Dia akan semakin penuh hikmat Tuhan ya. Seperti Daniel itu pintar karena dia juga sukanya firman Tuhan. Terus banyak contoh-contoh yang lain adik-adik ya. Jadi firman Tuhan itu harus dilakukan adik-adik ya. Misalkan adik-adik punya masalah mulai sekarang, setelah adik-adik tahu kebenaran firman Tuhan, kalau punya masalah, jangan datang pada orang dulu ya. Datanglah kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kalian ya, yang mencintai kalian melebihi siapapun. Jadi adik-adik pertama datang sama Tuhan. Curhat aja isi hati kita ke Tuhan. Berdoa kan tidak harus begini terus adik-adik. Misalkan pas sedih, tidak bisa berdoa begini, ya berdoa sambil ngomong begini, Tuhan aku sedang sedih Tuhan. Misalkan nih aku sedang jengkel sama temanku kok membuli aku. Nah itu terus adik-adik ingat, oh ya firman Tuhan berkata aku harus mengasihi musuhku, aku harus mencintai mereka. Nah adik-adik, jadi solusi setiap masalah itu adalah apa adik-adik? Firman Tuhan ya. Adik-adik mencintai Tuhan Yesus? Ya, ini kakak Ana akan tutup ya. Kalau kita mencintai Tuhan dikatakan di Yohanes 14 ayat 23, bunyinya seperti ini adik-adik. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi saat adik-adik bilang, aku mengasihi engkau Tuhan, tapi adik-adik tidak berjuang untuk melakukan firman Tuhan, tidak boleh adik-adik. Itu kan namanya belum mengasihi. Jadi mengasihi Tuhan Yesus, tolak ukurnya yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Baca firman, lakukan firman Tuhan ya. Oke adik-adik, yuk mari kita menyembah Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita pujikan lagu penyembahan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Yesus indah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membalut hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membalut hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari sembah Dia adik-adik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima
kasih Tuhan, kasih-Mu mengubahkan hidupku, kasih-Mu terlampau indah Yesus. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur tiada pribadi yang seperti-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya. Mari adik-adik semua sambil pejamkan mata adik-adik. Adik-adik ingat bagaimana Tuhan Yesus telah mengasihi kalian. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya bagi kalian. Mari adik-adik ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Oh, kami mau mengikut Engkau Yesus sampai akhir hayat kami, sampai akhir hidup kami. Kami mau mengikut-Mu, kami mau setia Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu Yesus. Kami percaya Kau beserta kami. Adik-adik, pagi ini adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik buka hati kalian. Semua tetap pejamkan mata. Buka hati adik-adik. Tuhan setiap hari tangannya terulur kepada adik-adik untuk menyatakan cintanya. Kadang kita tidak bisa mendengar, kadang kita tidak bisa merasakan. Tapi pagi ini biarlah Roh Kudus membuka hati kalian semuanya. Dan Kak Ana katakan, sambutlah dia, terima dia. Katakan adik-adik, Tuhan Yesus, aku mengasihi-Mu. Katakan adik-adik, Tuhan Yesus, aku menyambut-Mu menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Mari adik-adik, cintai Tuhan dengan menjadi pelaku firman-Nya. Dan adik-adik hanya bisa melakukan firman-Nya kalau adik-adik membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan adik-adik akan mengerti bahwa setiap masalah itu sudah ada jawabannya, yaitu melalui firman Tuhan. Mari adik-adik, serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala kegalauan hatimu kepada Tuhan Yesus. Dia akan hadir dalam hidupmu, Dia akan menjamah engkau, Dia akan membawa engkau berjumpa dengan Dia. Syikira Patarama. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau layak ditinggikan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, segala pujian bagi-Mu. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang sangat baik, Engkau dan Bapa adalah satu. Karena Yesus akrab dengan Engkau Bapa. Saat ini Bapa, sekalipun aku masih kecil, aku rindu aku bisa akrab dengan Engkau Tuhan Yesus, seperti Engkau akrab dengan Bapa. Aku rindu Tuhan Yesus dapat berjumpa dengan Engkau, dapat menikmati kasih-Mu. Pagi ini Tuhan Yesus, mari Kau hadir dalam hidupku.
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan biarlah Roh Kudus Kau masukkan setiap firman Tuhan dalam hati setiap kami semuanya. Dan mampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi ini kami bisa beribadah. Berkati setiap ibadah-ibadah anak-anak-Mu Bapa. Mari Tuhan Kau lawat keluarga-keluarga mereka. Kau satukan seluruh keluarga-keluarga mereka Tuhan. Biarlah ada damai sejahtera-Mu, ada sukacita surgawi-Mu yang turun dalam setiap keluarga-keluarga adik-adik. Dan Tuhan kami berdoa, nyatakan pribadi-Mu Tuhan Yesus lebih lagi pada setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa, dan kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Amin.